Inilah The Sandman episode 5. Ini adalah channel Malfest, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. John memasuki sebuah kafe yang beroperasi 24 jam. Ia disambut hangat pramusaji bernama Betty. Betty menanyakan apa rahasianya sehingga John begitu terlihat segar dan awet muda. John bertanya balik, apakah aku harus menjawab sejujurnya? Betty mengangguk. Lalu John mengeluarkan rubinya dan berkata bahwa rubi lah yang akan mewujudkan mimpi dan impian John untuk mengubah dunia menjadi lebih jujur. Betty merasa itu hanyalah sebuah candaan semata. Sampai akhirnya ia pergi ke belakang untuk membuat pesanan. Setelah selesai mengantar pesanan John, Betty meminta temannya untuk menjaga kasir karena Betty berniat ke kamar kecil untuk berdandan. I'll be right back to take you home. Wanita ini menyukai Marsh, tapi setiap kali ia mengajak Marsh bicara, lelaki tersebut selalu bersikap dingin. Padahal Marsh seringkali ke rumah Betty untuk bertamu, bahkan menginap. Tak lama, Judy datang dengan semua kegelisahan dia. Nampaknya ia sedang bertengkar dengan pacarnya. Bahkan saat ini ia tak tahu pacarnya di mana. Tak ada kabar sama sekali setelah pertengkaran mereka. Betty penasaran dengan masalah Judy. Ia menguping pembicaraan Judy dengan temannya Rose yang menelepon. Sadar dengan aksi Betty, Judy berbalik arah dan mengecilkan suaranya. Karena ia yakin Betty akan senang jika hubungan ia putus. Jadi si Betty ini orangnya suka menjodoh-jodohkan pelanggannya. Dan saat ini dia nggak suka sama pilihan Judy. Maunya Judy putus aja gitu sama pacarnya. Seperti sekarang ini, ada pelanggan baru datang dan Betty bersikap hangat padanya. Dan berusaha menjodohkan laki-laki tersebut dengan Judy. Laki-laki tersebut adalah Mark. Dia hendak melakukan wawancara di kafe tersebut. Judy menjauhkan diri dari Mark karena takut dijodoh-jodohkan oleh Betty. Judy juga mengatakan kalau Mark jangan ambil hati jika Betty bilang macam-macam karena Judy udah punya pacar. Tak lama kemudian datang sepasang suami istri yang merupakan pemilik kafe tersebut. Mereka adalah Gary dan Kate. Betty sangat antusias menyambut mereka karena kisah cinta keduanya adalah hasil dari perjodohan Betty. Jadi Betty merasa bangga aja gitu. Judy sebal melihat Betty yang seolah bangga dengan yang dia lakukan, seolah-olah dia memiliki firasat yang benar. Mark hanya tersenyum kecil melihat Judy yang mengomel. Tapi kata Judy, pasangan itu tidak cocok karena Gary lebih sering diam dan mematuhi apa aja yang Kate bilang. Kayak suami takut istri katanya. Setelah penyambutannya pada Gary dan Kate selesai, Betty kembali menghampiri John untuk mencatat pesanan yang baru. John dari tadi memperhatikan seluruh pengunjung kafe untuk mengetahui permasalahan mereka. Nggak tahu apa yang akan John lakukan kali ini. John tahu sesuatu bahwa Betty ternyata bukan hanya pramusaji, melainkan juga penulis fiksi. Namun kata John, Betty harus mengakhiri kisah happy ending yang dibuatnya sebelum menjadi kematian. Betty tak mengerti apa yang dikatakan John. Namun tiba-tiba Betty seperti dihipnotis. Sikapnya berubah begitu cepat. Betty bilang bahwa dia bersikap seperti itu pada orang-orang supaya ia banyak disukai. Itu saja. Setelah Betty mengucapkan kalimat itu, dia mikir, kenapa aku bilang itu ya barusan? Semua seperti di luar kendali Betty. Begitu pula dengan pasangan CEO ini. Gary mampu membantah istrinya dan memakan makanan yang ia mau. Bahkan Judy juga terpengaruh. Sebenarnya Judy tidak ingin lagi menunggu pacarnya datang. Namun tiba-tiba ia seperti digerakkan kembali untuk menunggu kekasihnya itu. John tiba-tiba datang dan mewawancarai Judy seolah teman curhat yang baik. Padahal ia sedang menghipnotis semua orang dan berusaha ikut campur permasalahan mereka. Judy berkata padanya, "Aku bertengkar dengan pacarku. Aku rada temperamen saat aku cemburu. Yang kuingat saat itu hanya ingin melihat dia terluka." Jelas Judy yang tiba-tiba saja berkata jujur. Sementara Kate dan Gary memutuskan untuk meninggalkan kafe. Tapi karena John masih mengendalikan Ruby itu, mereka berdua balik lagi seolah-olah waktu kembali ke belakang. Mereka melakukan pesanan lalu mengobrol layaknya baru datang. Tetapi ada yang berbeda.
Gary lebih kasar dan agresif pada Kate. Betty datang mengantar pesanan ulang dan meminta Kate untuk mewawancarai Mark yang akan melamar kerja. Tetapi anehnya Kate memperlakukan Mark tak biasa. Ia mengajak Mark duduk bersebelahan dengannya dan menanyakan hal tak berhubungan dengan dunia kerja. Get going. I don't want to be late for it. Di sisi lain, Betty mencoba mengobrol dengan Mars di dapur. Lagi-lagi Mars tidak peduli. Betty tiba-tiba saja mengeluarkan semua perasaannya dengan jujur pada Mars. Mars, aku hanya butuh seseorang. Bukankah aku single dan kamu juga single? Lalu kenapa kita nggak bersama aja? Tanyanya. Tapi Mars masih saja sibuk dengan pekerjaannya lalu menjawab dengan santai. Aku tidak menyukaimu. Betty mencoba bersabar, tetapi ia tak bisa menyembunyikan kesedihannya. Dia pun menanyakan lantas mengapa. Jika Mars tidak menyukainya, mengapa Mars seringkali datang ke rumahnya, menginap dan juga makan di rumahnya? Ternyata si Mars ini adalah spesies gay menjijikan yang mengincar putranya Betty yang masih berumur 21 tahun. Aduh. Betty juga sangat syok mendengarnya. Dia tidak tahan lagi dan berlari ke kamar kecil untuk mengeluarkan kekesalannya. Yang berada di luar juga penasaran dengan apa yang terjadi di dapur. Gary datang menghampiri Mars menanyakan apa yang terjadi. Sementara Judy khawatir dan menunggu Betty di depan WC. John lah yang membuat mereka mengeluarkan semua unek-uneknya. Kate bercerita kepada Mark tentang kisah rumah tangganya dengan Gary yang tidak baik. Lah bukannya Mark mau wawancara ya? Semua terjadi mengalir begitu saja. Tatapan Kate pada Mark juga berbeda. Sepertinya mereka mulai nyambung dan merasa Mark lebih baik dari Gary. Begitu juga sebaliknya, Gary menceritakan keburukan Kate kepada Mars. Dan Judy menceritakan kisah cintanya dengan pacarnya yang bermasalah pada Betty. Padahal jelas-jelas sebelumnya ia tidak mau Betty tahu tentang masalahnya. Rencana John adalah berusaha untuk menjodohkan orang-orang di sana. Kate dengan Mark, Betty dengan Judy, dan Gary dengan Mars. Aduh, si John malah mendukung pergila betean ya. Hal itu tentu saja menjadi masalah, tetapi John malah menikmatinya seolah-olah perjodohannya tepat. Singkat cerita, Gary memergoki Kate berselingkuh dengan Mark hingga ia memukulnya. Gary mencekik leher Mark sampai ia susah bernapas. Mark membela diri dengan menusuk leher Gary dengan senjata tajam sampai pria tersebut tak sadarkan diri dan berlumuran darah. Kate histeris dan memarahi Mark. Mark bahkan tak tahu apa yang terjadi pada dirinya. Ia bukan pribadi yang menyukai kekerasan bahkan sampai membunuh orang. Alhasil Betty tersadar sesuatu bahwa kejadian ini dikendalikan oleh John. Karena mimpi dan jimat dia yang sebelumnya ia ucapkan sangat mencurigakan. Semuanya mencecar John. Namun lagi-lagi John melindungi dirinya dengan batu rubi tersebut dan mereka kembali dikendalikan. Mereka saling melukai diri sendiri bahkan sampai meninggal secara tragis. Truth. Setelah semuanya tak berdaya, John bertanya pada mayat-mayat yang bergeletakan, "Ceritakan masa depanku." Tiba-tiba ada suara seseorang yang menjawab bahwa tak ada masa depan bagi orang yang berjalan di atas debu. Suara tersebut adalah milik sang takdir. Kau merenggut sebagian kekuatan Raja Mimpi. Kau akan remukan nyawa Raja Mimpi di tanganmu. And your life is cut, son of your mother. Towers smell of madness. True for you, John D. It is bound by walls. That's everyone's future. Tell me my future. You will crush the Dream Lord's life in your hands. Tak lama, Morpheus datang. Untuk pertama kalinya, John melihat langsung Sandman yang selalu diceritakan ibunya. Morpheus berusaha membujuk John untuk mengembalikan rubinya. Namun John bersikeras untuk mempergunakan rubi ini sehingga menciptakan dunia tanpa kebohongan. Morpheus tidak setuju. Batu rubi bukanlah untuk manusia. John telah merusak mimpi Betty dan yang lainnya dengan kematian.
John tak lagi sadar, ia malah ingin menguasai kekuatan Marpius sepenuhnya dengan memanfaatkan mirah tersebut. Jika kau mau menghancurkanku, maka lakukanlah di duniaku, dunia mimpi, ucap Marpius yang seketika itu mengantar John ke mimpinya. John diberikan mimpi buruk terdahulu. Setelah itu John berada di istana Marpius. John mengancam Marpius dengan membuat kerajaannya hancur dengan rubinya. Dream Lord. Well, it's mine now! Can you see me? Tak lama Marpius menampakkan diri, lalu memerintah John untuk menghentikan semuanya. John semakin besar kepala. Dengan rubi di tangannya ia berniat membunuh Raja Mimpi dengan menghancurkan rubi itu di tangannya. Your kingdom, your power resides within me. How does it feel to know I hold your life in life and your life to end now? Rubi tersebut pun diremukan oleh John. John tersenyum lebar merasa telah membunuh Marpius. Sayangnya ternyata akibat keserakahan John, rubi tersebut membuat John mengecil dan kini persis berada di tangan Marpius. Marpius mengucapkan terima kasih telah menghancurkan rubinya. Akibat itu kekuatan di dalamnya ikut hancur. Ya, bahkan Marpius tidak kepikiran jika mirah dihancurkan, maka semua akan kembali. John gemetar ketakutan. Marpius bisa saja membunuhnya saat ini, namun batu rubi bukan untuk manusia. Maka dari itu, Marpius membuat John kembali ke rumah sakit jiwa dan diberi hukuman tidur selamanya. Malam panjang, kekacauan yang berat yang bukan hanya ada di dunia nyata, melainkan juga di dunia mimpi. Setelah semuanya selesai, Marpius dan Matthew keluar dari halaman rumah sakit, hendak kembali ke dunia mimpi dan memperbaiki kekacauan. Malam ini orang-orang akan tidur nyenyak, ucap Marpius. Pasti tidur nyenyak sih, karena perlengkapan Marpius sudah kembali semua. Kekuatannya juga lebih kuat. Marpius bisa mengurus alam mimpi dan memperbaiki kesalahannya. Orang-orang yang terkena penyakit tidur akan segera sembuh setelah ini. Marpius dan Matthew memutuskan untuk kembali ke alam mimpi. Tanpa sadar, di belakangnya ada yang memperhatikan. Sosok itu berkata, I'm watching you. Big brother. The Sandman bersambung, berlanjut ke episode 6. Marpius menatap kosong ke arah lapangan. Tangannya berulang kali mengambil lalu melempar pakan merpati. Misinya telah selesai, namun dalam hatinya terasa kosong dan tidak ada kepuasan. Tiba-tiba, bola hampir saja mengenai kepalanya. Beruntung Marpius gesit menangkap bola tersebut. Kehebatannya menangkap bola mendapat pujian manis dari salah satu pemain yang hendak mengambil bola tersebut. Tak lama, seorang wanita datang menghampiri Marpius. Wanita tersebut adalah Death, wanita murah senyum yang memiliki tugas mencabut nyawa manusia. Ia duduk di samping saudaranya yang hampa. Death iba, namun ia tak tahu masalah apa yang dihadapi Marpius. Apa ada masalah? Tanya Death. Marpius awalnya menolak menjawab. Namun atas kesabaran Death, akhirnya Marpius bercerita. Dulu saat aku dikurung, kerajaanku runtuh, peralatanku dicuri dan tersebar. Yang ada di pikiranku hanyalah balas dendam. Tetapi saat aku telah mendapatkan semuanya, kekuatanku bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Aku tak memiliki kepuasan. Aku tak tahu tujuanku apa selanjutnya. Semuanya terasa kosong, jelas Marpius. Death kesal. Ia lantas berdiri dan memaki Marpius sebagai pecundang. Bahkan Death menyamakan Marpius dengan Desire, adiknya yang payah. Lagi-lagi, bola terlempar ke arah Death. Ia sigap menangkap bola dengan satu tangannya, tetapi bibirnya masih mengomeli Marpius. Aku tak mungkin berlama-lama di sini, Dek. Aku punya pekerjaan, ucapnya. Apa kau mau ikut denganku? Marpius mengangguk. Ia juga butuh pencerahan dari kekosongannya.
Mungkin saja jika ia ikut dengan kakaknya, ada sedikit petunjuk dari kehampaannya tersebut. Salah satu pemain datang menghampiri mereka berdua, lantas memuji kehebatan Death menangkap bola. "Tangkapanmu bagus, sama seperti temanmu," ucap lelaki tersebut. Death tersenyum. "Dia bukan teman, melainkan saudaraku," kata Death. Lelaki tersebut terlihat menyukai obrolan singkat mereka. Kemudian ia meminta Death untuk bertemu kembali dengannya. "Tentu saja Franklin, kita akan bertemu segera," ucap Death. Franklin lantas kembali ke lapangan, tetapi ia melupakan sesuatu. Lengah sedetik, Morpheus dan Death tak terlihat. Hal tersebut membuat Franklin terheran. Padahal dia hanya ingin bertanya bagaimana bisa wanita barusan tahu namanya. Dua bersaudara tersebut berjalan sambil sesekali menjemput roh. Death berhenti di salah satu rumah. Di dalamnya terdapat pria yang tak muda lagi. Ia sedang memainkan musik yang merdu. Death dan Morpheus bahkan menikmatinya. "Kau tahu siapa aku?" tanya Death pada kakek tersebut. "Jika tidak, sekarang waktunya." Kakek tersebut langsung menyadari. Ia meraih tangan Death dengan manis, kemudian menatap raganya yang tertidur. Aku terlihat sangat tua, makanya aku mati. So, I'm dead. So empty. Morpheus terheran terhadap kakaknya yang tak keberatan dengan tugasnya. Dia bahkan menikmati itu. Death mengatakan ia akan selalu ada untuk manusia. Manusia pertama muncul, ia juga muncul. Tetapi ada pengecualian. Mad Hattie dan proyek yang sedang kamu lakukan, bagaimana hubungan kalian selama ini? Tanya Death. "Maksudmu Hobgoblin? Terakhir aku tak menemuinya," jawab Morpheus. Sedikit informasi, Mad Hattie atau Morpheus biasa menyebutnya Hobgoblin. Dia adalah sahabat Morpheus. Hob adalah manusia biasa yang berabad-abad yang lalu melakukan perjanjian dengan Morpheus. Hob tak berkeinginan untuk mati. Hal itu membuat Morpheus ingin men-challenge Hob untuk memperpanjang umurnya dengan bantuan mukjizat Death. Tujuannya hanya ingin tahu rasanya saja. Hob cukup menceritakan perjalanan dia selama 100 tahun sekali. Hal ini tentu membuat Morpheus penasaran dan menunggu kekalahan Hob hingga menyerah. Jadi Death selalu melewati hari kematian Hob karena masih ada perjanjian dengan Morpheus. Kita kembali lagi pada Morpheus yang masih penasaran mengapa Death begitu menikmati tugasnya. Padahal dulu tugas tersebut adalah tugas paling berat di keluarganya. Karena manusia takut akan akhirat. Lalu Death memberikan pengakuan bahwa sebelumnya ia juga hampir menyerah akan tugasnya. Manusia begitu senang karena lahir, seolah-olah itu upayanya sendiri. Namun mereka sedih dan terguncang saat mati. Akhirnya aku mendapati bahwa yang mereka butuhkan hanya ucapan baik dan senyum ramah, jelas Death. Cukup menyentuh hati Morpheus. Manusia mungkin tak siap dengan berkahku, tetapi mereka akan kebagian, tak peduli seperti apa situasinya. Pada akhirnya, tiap manusia akan berdiri sendiri. Alam akhirat sangat jauh dan berat, sambung Death. No matter what the circumstance, people may not be ready. Far away, and the journey is hard. The sunless lands of a friend. Morpheus terbelenggu. Ia mencerna setiap kata dari Death. Dulu aku berpikir akan melakukan tugas berat ini sendiri, tetapi tidak. Aku bersama mereka. Aku menggenggam tangan mereka dan mereka menggenggam tanganku. Kau juga, coba pikirkan. Alasan kita diciptakan. Kau, aku, Desire dan Despair adalah untuk melayani mereka. Tujuan kita adalah fungsi kita. Kita untuk mereka, jelasnya Death. Morpheus mulai tersadar. Ia mengucapkan terima kasih pada Death akan pencerahannya. Waktu Death tak lama, ia harus pergi. Begitupun Morpheus,
ia harus menemui Hobgoblin setelah seabad tidak bertemu. Franklin kembali menyapa Death. "Apa kau lihat mobil itu nyaris menabrakku?" ucap Franklin. "Nyaris ya? Mari Franklin, aku mau menunjukkan sesuatu," ucap Death seraya merangkulkan tangannya. Tak lupa ia juga mengucapkan selamat tinggal pada Morpheus. Morpheus telah berdiri di kedai yang terbengkalai, matanya sendu. Ia tidak menduga tempat yang dahulu sering ia dan Hope kunjungi telah ditutup. Ingatannya kembali ke tahun 1389 yang dimana Morpheus diajak Death berjalan-jalan ke bumi dan bertemu dengan orang-orang. Di kedai yang selalu ramai, Death memerintah agar Morpheus mendengarkan setiap ucapan manusia. Ada satu ucapan yang membuat Death dan Morpheus merasa tertarik. "Bukannya aku tak tahu soal kematian. Mati itu bodoh," ucap salah satu pengunjung yang ada di pojok pada teman-temannya. "Orang hanya mati karena semua orang melakukannya. Kau ikut-ikutan saja. Kecuali aku tidak akan mati. Ada banyak hal yang harus aku lakukan di dunia ini." Morpheus sebal dengan ucapan lelaki tersebut. Namun Death menyarankan agar mewujudkan keinginan lelaki tersebut. Death akan bantu mewujudkannya. "Lakukan itu, dia pasti akan meminta mati dalam 100 tahun. Kujamin," ujar Morpheus, yakin akan ucapannya. Morpheus menghampiri lelaki tersebut untuk memberitahu. "Apa kau yang tidak ingin mati?" tanya Morpheus. Lelaki tersebut mengangguk. "Kalau begitu ceritakan rasanya di bar White Horse ini 100 tahun ke depan." Semua yang mendengarnya tertawa. Lelaki tersebut menanggapi, 100 tahun ke depan di hari ini? Kalau begitu sampai berjumpa lagi di tahun 1489, ucapnya. 100 tahun kemudian di tahun 1489 mereka berdua bertemu lagi di kedai White Horse. Hope penasaran pada Morpheus. Setelah perjanjian konyol itu ternyata memang dia tidak mati sampai saat ini. Dibikin bingung si Hope. "Apa kau iblis? Apa aku melakukan perjanjian dengan iblis? Mengapa aku belum mati?" tanyanya. Tapi Morpheus menjawab dengan datarnya. "Karena aku tertarik dengan pengalamanmu," jawab Morpheus. "Pilihlah kehidupanmu, bro. Dan pada hari ini, setiap 100 tahun kita akan berjumpa. Lalu ceritakan pengalamannya padaku," jelas Morpheus. Hope langsung mengerti. "Oh, alasan aku hidup cuman buat menceritakan pengalaman aja gitu kan?" Kemudian Hope menceritakan semua pengalamannya. Dia bilang dunia dari tahun ke tahun telah berubah dan ada saja ide-ide manusia untuk memperbaikinya. Sangat menyenangkan. Morpheus menganga heran sama si Hope yang di luar dugaannya. Morpheus kira Hope bakalan menyesal dan meminta mati saja. Ternyata tidak. Lalu Morpheus bertanya lagi, "Apa kegiatan terakhirmu sebelum 100 tahun? Tanya Morpheus. "Sama seperti dahulu menjadi prajurit, melakukan perdagangan baru. Tetapi ini lebih baik daripada membusuk di kuburan," jelasnya. "Apa kau masih ingin hidup?" tanya Morpheus memastikan. "Ya," jawabnya tanpa ragu. 100 tahun kemudian di tahun 1589, Morpheus kembali menemui Hope. Hope nampak berbeda. Gaya pakaiannya, rambutnya, dan hartanya yang melimpah. Morpheus juga takjub padanya yang sudah sesukses ini. Hingga 100 tahun kemudian di tahun 1689, Hope begitu payah dan tidak terurus. Semua hartanya hilang. Anak-anak dan istrinya telah meninggal. "Aku benci setiap detik selama 80 tahun terakhir," ucapnya. "Jadi kau masih ingin hidup?" tanya Morpheus. Kau gila menanyakan itu." Hope berbicara serius. Morpheus menunggu jawaban Hope. Mukanya tegang menunggu keputusan lelaki tersebut. "Kematian itu tak sepadan. Masih banyak alasanku untuk hidup," sambung Hope, membuat Morpheus ingin sekali menjita kepalanya. Masih ingin hidup si Hope. Diam-diam ternyata ada yang memperhatikan mereka. Salah satu orang tak biasa yang sengaja menggambar mereka dan membuat pernyataan di dalamnya. 100 tahun kemudian di tahun 1789, gambar wujud Morpheus dan Hope ditemukan oleh salah satu Constantine dan ia berniat membongkarnya dengan cara mengunjungi kedai di hari yang sama. Seperti biasa, Morpheus memenuhi janjinya dengan Hope. Kali ini Hope menceritakan seluruh pengalamannya pada Morpheus.
Ia memiliki bisnis di mana-mana, namun banyak orang-orang yang diperbudak dalam bisnisnya. Sebenarnya Hob tidak suka, tapi dia butuh uang dan tetap mengikuti bisnis yang sedang ia jalankan. Setelah 400 tahun mereka bertemu, Hob masih belum tahu siapa sebenarnya Morpheus. "Siapa sebenarnya kau?" tanya Hob penasaran. Bersamaan dengan itu, ada wanita dan beberapa bodyguard datang. Rupanya dia juga penasaran siapa Morpheus sebenarnya. Ia memamerkan gambar yang telah dijahit. Katanya wanita tersebut menemukan itu pada seorang mayat. Dan gambar tersebut merupakan Morpheus dan Hob yang selalu bertemu setiap 100 tahun sekali. "Jadi kalian makhluk apa?" tanyanya. "Siapa yang ingin tahu?" Hob bertanya balik. "Lady Johanna Constantine, keretaku menunggu. Banyak yang harus kalian ceritakan untuk aku pelajari," jelas Johanna. Morpheus menolak pelan. Namun Johanna sedikit marah lalu mengarahkan pengawalnya untuk menyerang Morpheus. Beruntung Hob berhasil mencegahnya dan membuat pengawal yang lain jera. Selanjutnya Morpheus memberikan sedikit tiupan kecil untuk Johanna. Morpheus sengaja menanamkan mimpi buruk dalam dirinya. Johanna berteriak ketakutan dan memohon untuk mencabut mimpi buruk tersebut. Oh, jadi begitulah ceritanya bagaimana Johanna bisa mendapatkan mimpi buruk. Ternyata dikasihin sama Morpheus. "Seharusnya kau tidak membelaku," ucap Morpheus. "Sudah jelas, aku tak mau minum sendirian 100 tahun lagi," sahut Hob yang membuat Morpheus tersenyum kecil. 100 tahun kemudian di tahun 1889, Morpheus kembali menemui Hob di kedai seperti biasa. Mereka saling mengutarakan perubahan satu sama lain. Hob makin penasaran pada Morpheus. Seperti yang ia tahu, Morpheus tahu tentang orang-orang yang ia temui. Kali ini Hob ingin mengungkapkan sesuatu. "Sepertinya aku tahu tujuan kau terus menemuiku 100 tahun sekali," ujar Hob. Tentu hal itu membuat Morpheus penasaran. Tahu apa Hob tentangnya? "Kau terus menemuiku karena kau kesepian. Kau memiliki tujuan lain, yaitu untuk sebuah persahabatan," jelas Hob yang langsung membuat Morpheus marah. Sebenarnya Hob tidak salah dengan ucapannya. Cuman Morpheus aja yang gengsi mengakui bahwa dia orang yang kesepian. Morpheus kemudian pergi meninggalkan Hob. Lelaki tersebut mencoba mengejar, namun tidak dihiraukan. "Aku akan berada di sini 100 tahun lagi, bro. Jika kau juga ada di sini, berarti kita berteman," teriak Hob. 100 tahun kemudian di tahun 1989, Hob semakin tampan dan nampak menawan. Ia kembali mengunjungi kedai. Zaman semakin berubah. Perubahan kedai juga jauh dari 100 tahun lalu. Telah lama Hob menunggu kedatangan Morpheus, tapi nampaknya Morpheus tidak datang. Hob mengobrol sekilas bersama pramusaji. Katanya kedai tersebut akan dijual dan dibangun penginapan. Hob yang mendengar itu menjadi lemas sekujur tubuh. Morpheus benar-benar tidak datang. Hob langsung menyimpulkan bahwa sahabatnya itu masih marah padanya. Padahal sebenarnya alasan Morpheus tidak datang saat itu adalah karena dia dikurung oleh Rodri. Kilas balik selesai. Morpheus masih berada di depan kedai tersebut dengan seluruh ingatannya. Ia begitu sedih melihat bangunan tersebut tidak bernyawa lagi. Tetapi bukan Morpheus jika tak menemukan Hob. Hob sedang mengerjakan pekerjaannya di sebuah kedai. Morpheus lantas datang menyapa. "Kau telat," ujar Hob masih dengan senyuman yang sama. "Rasanya kurang sopan jika membuat teman menunggu," ucap Morpheus sambil menduduki kursi. You're late. Di sebuah alam lain, seorang lelaki bermata emas nampak sedang membaca mantra hendak mengundang saudaranya untuk hadir. "Hadirlah saudaraku, Morpheus telah keluar dari kurungannya. Tetapi aku punya rencana lain," ucapnya dengan yakin. The Sandman bersambung. Terima kasih sudah menonton video ini. Sehat selalu buat kalian. Sampai jumpa lagi di episode 7. Bye-bye. Have a good day.